Selamat datang di Jam Trader. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas market outlook. Ada beberapa poin yang menurut kami menarik untuk dibahas terkait dengan market outlook. Namun sebelum masuk pada pembahasan, dukung terus channel kita dengan cara subscribe, like, and share. Bagi teman-teman yang belum subscribe, agar subscribe dulu. Market outlook kita ini cukup menarik untuk kita bahas. Ini terkait dengan planning kita, terkait dengan planning investasi atau planning trading kita ke depan. Eh, Langsung saja masuk pada pembahasan agar tidak banyak waktu yang terbuang. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan inflow atau outflow IHSG dulu. Ini kita dapat datanya untuk periode seminggu ke belakang dari tanggal 14 sampai tanggal 18 Juni. Dan video ini direkam pada tanggal 18 Juni 2021 ya. Untuk periode seminggu ke belakang ini market kita net foreign sale-nya all market itu 727 miliar ya. Kemudian ini all market dan ini regular marketnya keluar, asing keluar 61,47 miliar. Dan di pasar negosiasi dan tunai ini keluar 640,80 miliar. Jadi untuk seminggu ini asing keluar ya, asing keluar. Dan kita lihat juga beberapa saham yang sebagai penunjang IHSG kita. Ini ada beberapa saham big cap sebagai penunjang IHSG kita periode tanggal 14 sampai 18 Juni 2021. Ini untuk big cap yang pertama, ini ada inflow masuk 79,13 miliar. Yang kedua BRI, ini BRI banyak dijual ya, banyak didistribusi oleh asing sekitar ini keluar 659,63 miliar, Telkom masuk 237,52 miliar, BMRI 486,09 miliar, Astra 61,56 miliar. Jadi ini yang paling banyak ini keluar dari BRI ya untuk periode seminggu ini. Langsung saja masuk pada pembahasan poin yang kedua, yaitu terkait dengan saham IPO ya, ini Goto. Goto ini cukup populer dan ini saham yang digadang-gadang sebagai saham yang potensi big cap ya. Ini kita lihat ada beberapa catatan kami terkait dengan poin yang bisa diperhatikan pada IPO Goto ini. Nah ini kami garis bawahi bahwa Goto akan memimpin sektor teknologi yang bisa mencapai bobot 10-20% dalam indeks MSCI Indonesia dalam jangka menengah. Jadi intinya ini akan jadi leading sektor ya di sektor teknologi. Selain itu, ini kami garis bawahi juga berarti pengurangan bobot untuk indeks sektor kelas berat lainnya. Ya, ini sektor yang biasa kita kenal sebagai sektor penggerak ISG itu ya sektor perbankan, consumer dan telekomunikasi. Ini yang bilang JP Morgan ya, JP Morgan. Ini tentunya Goto ini pasti akan disupiri, akan akan dikondisikan oleh asing ya, sangat pasti. Ini karena yang bilang secara kelembagaan juga mewakili JP Morgan yang tentunya asing. Ya
sangat menggebu-gebu ya ini sampai-sampai JP Morgan bilang akan memimpin sektor teknologi. Ya, memang potensi untuk ke depan ya memang sektor teknologi, termasuk di sana sektor digital, sektor eh, terkait dengan marketplace ya. Ini karena Goto juga marketplace dan digital. Serta ini kita lihat juga menarik juga terkait dengan valuasi eh, Goto itu sendiri yang merger antara Gojek dan Tokopedia. Kapitalisasinya cukup lumayan juga sekitar ini 490 triliun sampai 560 triliun, asumsi kursnya 14.000 ya. Ini dari JP Morgan juga dia bilang gitu. Dan ini akan berada potensinya di bawah BCA. Artinya BRI, Telkom dan Astra ini akan berada di bawah eh, Goto ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi terkait dengan pergerakan IHSG beberapa waktu ke depan, jangka menengah ya. Jangka menengah. Ini menarik, perlu digarisbawahi nanti akan sangat berpengaruh terkait dengan IHSG juga. Lalu bagaimana jika Goto nanti IPO ya? Kita berharap untuk Goto ini setidaknya untuk IPO berkaca dari beberapa IPO yang terjadi di indeks kita di IHSG itu untuk yang pertama kali kemungkinan besar akan auto reject atas ya. Rata-rata IPO kita untuk beberapa waktu ke belakang itu di auto reject atas kan. Artinya kalau Goto 4 kali di auto reject atas kan, ya barangkali sudah 100% naiknya seperti itu. Naiknya seperti itu dan terkait dengan yang kedua, ini ada beberapa market outlook. Poin penting, bagian dari poin penting dari market outlook kita. Ini dampak free float ya. Dampak free float, ini kami garis bawahi juga ini dampak free float ini memang if efeknya terasa dari tahun 2018 karena memang cukup ini sekali pemberitaannya pada tahun 2018. Nah, ini ada catatan penting juga. Free float ini nanti akan menjadi faktor tambahan yang diperhitungkan oleh bursa efek dalam menyusun bobot masing-masing emiten terhadap indeks LQ45 dan indeks IDX 30. Nah, ini ada beberapa contoh yang mungkin akan berubah free float-nya ya. Berubah dampak pembobotannya terhadap indeks. Yang pertama ini ini dari tahun 2018 ya. Ini beritanya keluar tahun 2018 kan. Yaitu dua saham yang memang sering dimention uh, oleh para fundamentalis. Yang pertama adalah saham UNPR dan HMSP. Nah, ini jadi perhatian penting sebenarnya dari tahun 2018 ya. 2018 di mana dengan adanya penerapan free float, kedua emiten ini mengalami penurunan bobot pada indeks LQ45 mulai Februari 2019. Jadi berlakunya 2019 cuma digadang-gadang rencananya dari 2018. Oleh karena itu mungkin bisa ini kita lihat lagi dampak free float. Ini juga dengan metode pembuatan cap adjusted free float market capitalization, maka saham yang dikapitalisasi besar namun free floatnya kecil akan paling berdampak karena porsi mereka akan turun paling dalam. Nah, ini juga dimention ada beberapa saham dengan free float kecil ya, seperti AMSP, BDMN, kemudian BNI, UNPR ya. Ini juga bagian dari yang kecil ya, ini juga dimention. Ini kita lihat dampak perubahan kebijakan ini seperti apa. Nah, ini menjadi poin penting. Beberapa saham yang sering dimention oleh para analis
khususnya terkait dengan fundamental, karena ini saham secara fundamental memang tidak bermasalah. Walaupun gudang garam kemarin sempat ada masalah hukum, cuman sudah selesai kan berarti secara fundamental, lagian secara fundamental tidak berpengaruh terhadap fundamentalnya masalah hukum itu. Nah, ini ada beberapa apa ya beberapa saham, ada UNPR, ada MSP, ada Gudang Garam, ICBP, PTBA. Nah, ini reportnya berubah ya. Setelah bobot akhir setelah report NPR yang tadinya 8% jadi tinggal 3%, MSP jadi tinggal 2%, Gudang Garam jadi tinggal 1%, ICBP jadi tinggal 1,2%, PTBA jadi 0,90%, sekitar segitu ya. Ini karena juga bisa berubah terkait dengan kondisi market juga. Selain itu, eh, kenapa UNPR, HMSP, Gudang Garam, ICBP, pokoknya yang reportnya kecil itu perlu diperhatikan karena sebagai bentuk dari pertimbangan manajer investasi yang punya banyak porsi di saham-saham big cap pada tahun 2018 itu juga mempertimbangkan indeks harga saham gabungan IHSG itu sebagai benchmark, sebagai suatu pertimbangan kinerja portfolio manajer investasi seperti reksadana. Itu akan dipertimbangkan sejauh mana tingkat kinerja dari portfolio yang mereka susun seperti itu. Maka yang menjadi eh, yang menjadi tolak ukurnya itu ya indeks harga saham gabungan. Maka saham-saham yang dengan posisi pembobotan yang menjadi relatif menjadi berkurang itu akan nanti juga akan dikurangi. Oleh karena itu kenapa kenapa juga saham NPR, HMS dan sebagainya itu eh, cenderung turun karena memang ini saham yang banyak di apa banyak yang banyak dilepas oleh manajer investasi. Bisa kita lihat dari chartnya ini, kita lihat chart dari dua saham ya, dari MPR dan HMSP. Kita lihat HMSP dari tahun 2018 ya. Kita lihat dari tahun 2018 seperti apa untuk HMSP. Bentar. Oke, kita lihat dulu HMSP. Dari tahun 2018 ya kita lihat. Oke, di sini kan jelas karena HMS karena karena perubahan kebijakan yang terjadi tahun 2018, maka jelas sudah di manajer investasi barangkali pihak-pihak yang berkepentingan sampai sekarang ini keluar keluar ini dari tahun 2018 ya, sudah keluar sampai sini. Kita lihat juga UNPR setelah tahun 2018 ini keluar. Ya, benar, sama. Kita tandain ini tahun 2018 ya, keluar juga. Banyak yang keluar nih dari tahun 2018 kebijakan tersebut. Ini dari dua saham juga sudah terlihat. Gudang garam juga sama seperti itu. Oke, cukup ya mewakili karena memang dua saham ini yang cukup banyak apa dimension. Ini secara fundamental saham-saham ini ya kita yakin kita tidak
tidak meragukan untuk fundamental Unilever, HMSP, Gudang Garam, CBP, TBA. Ini semuanya uh, produk-produknya kita tahu. Kecuali PTBA, barangkali PTBA karena tambang ya. Jadi kita nggak cukup 4 saja ini kita sudah kelihatan ya, UNPR, MSP rokok, udah garam rokok, ICBP, Indomie dan sebagainya. Oke, ini dampak report ya. Lalu bagaimana dengan kondisi IHSG kita? Kita lihat bagaimana dampak dari adanya IPO Goto terkait dengan IHSG kita. Posisi sekarang IHSG ini ditutup pada tanggal 16 Juni 2021. Merah ya, tadi eh, cukup kurang enak juga dan cukup kurang begitu ramai perdagangan. So far ini ditutup merah sampai menyentuh di angka 2% ya. Ini penutupannya cuma penutupannya ditarik lagi pada level support kritis di angka 6 ribuan ya. Di angka 6 ribu ya, mudah-mudahan akan seperti ini. Pada beberapa waktu ke belakang kita ngarepnya memang ya akan seperti ini, ke bawah dulu baru ke atas. Itu, dan kita masih ngarep juga akan nyampe ke 6.200 setidaknya dalam beberapa waktu ke depan seperti ini. Ini untuk posisi IHSG yang ideal ya. Kecuali memang ya support ini dijebol ke bawah, baru ini berbahaya bagi IHSG kita. So far ini kalau dilihat dari segi Elliott Wave, ini kita berada pada posisi wave 4 ya. Dari segi Elliott Wave, 1, 2, 3, ini 4, 5. Oke. Nah, ini potentially mungkin akan terlihat ke depan di masuk ke wave 5. Atas dasar apa? Kenapa IHSG bisa nyampe ke wave 5, artinya ke posisi 7.000 ya. Posisi 7.000 sini, kita naikkan dikit. Ini posisi 7.000. Pertanyaannya kenapa bisa sampai pada level 7.000? Ya, kembali lagi kepada pembahasan kita terkait dengan IPO Goto. Kita tahu bahwa, dan kita juga melihat fenomena-fenomena saham IPO yang naik puluhan persen, bahkan ratusan persen. Apalagi ini perusahaan Goto ini memang perusahaan yang cukup bisa dibilang fenomenal ya. Ini fenomenal, pertama kali saham besar, perusahaan besar, startup besar dengan market capital yang cukup besar juga, seperti disinggung di sini. Oke. Digadang-gadang masuk pada posisi 2 setelah BCA, maka ya kalau kita lihat dari misalkan contoh BRI ya, sebagai salah satu big cap kita, ini pas IPO tahun 2003, dalam beberapa bulan saja dia sudah naik cukup tinggi ya. Pada saat itu memang belum terlalu dinamis
marketnya belum terlalu didam seperti sekarang karena memang investasi juga terbatas. Nah, ini kita lihat sampai sini juga sudah berapa persen kan. Oke, kita lihat ini sudah 121%. Ya, saham BRI yang memang big cap dan punya fundamental yang oke, famous, dan kita tahu BRI ini menjadi big cap dan salah satu penggerak ISG yang cukup penting, posisinya di posisi 2, dan sejak IPO juga dalam beberapa bulan ini sudah 100% lebih. Seperti itu. 100% lebih. Kalau posisi 2 seperti BRI ini naik 100%, kita lihat IHSG. Nah, IHSG ini pas posisi crash ya, kita hitung berapa persen. Oke. Ini kan posisi 3.000, 4.000 lah ya, 4.000 bisa naik sampai sekarang 6.000. 6.400. 6.000 ya, 6.500 sampai 6.500. Itu dengan kontribusi dari saham BRI yang naik cukup signifikan ya. Hampir di atas berapa, bentar kita lihat. Bank BRI terakhir 121% untuk Bank BRI. 121% untuk BCA kita lihat. BCA dulu lemot sekali ya servernya. BCA 60% ya, 65%. Dari ini dua saham ini, BRI dan BCA itu termasuk saham yang penggerak IHSG, dan ketika Bank BRI naik sampai 100%, Bank BCA naik ke 65%, itu IHSG naik dari level 4.000 ke level 6.400, 6.500 seperti itu. Naik 60%, berarti ya naik 2.500 itu untuk dua saham saja. Dan kalau memang kita asumsikan bahwa Gotoh itu valuasi kapitalisasinya sama dengan Bank BRI tadi, dengan naik 100% saja sudah cukup oke untuk menggerakkan IHSG kita sampai level 7.000. Dan kalau menurut perkiraan kami, ini IHSG bisa nyampe 7.000 atau mungkin sedikit lebih lah ya. Sedikit lebih nyampe 7.000 karena pengaruh dari Gotoh itu. Yap, benar 7.000 ini untuk wave 5-nya. 7.000 dikit lah. Untuk wave 5 pas 7.000. Pengaruh dari dampak IPO Gotoh. Cukup menarik untuk ISG kita. Kenapa? Karena kalau ISG naik sampai berapa persen ini? Kalau kita lihat di sini dari level sekarang ya, level 6.000, naik 17%. Cukup lah ya. Naik 1.000. Cukup bagi Gotoh dengan naik 100 sampai 200% saja, 100%
nyampe 6.500 sampai 200% kemungkinan akan naik seperti itu dan akan dinaikkan dengan signifikan karena memang momentum penting bagi saham Goto. Dinaikkan saja 100% ini sudah cukup oke untuk men-trigger untuk mendorong saham-saham lain, sentimen terhadap saham lain itu untuk juga uh, ikut naik, ikut andil memanfaatkan momentum kenaikan ISG akibat dampak dari kenaikan Goto itu sendiri. Seperti itu. Ini market outlook yang perlu diperhatikan kalau menurut kami, poin-poin yang penting dan terkait dengan free float nanti juga kita kita lihat lagi. Nah, ini saham-saham ini kemungkinan bahwa manajer investasi ya sebagai pertimbangan mereka akan mungkin masuk ke saham-saham big cap yang lain seperti Bank BRI, BCA tentunya yang juga memang mempunyai posisi yang strategis untuk menggerakkan harga, untuk menggerakkan IHSG. Jadi emang ini cukup cukup apa ya cukup ya menjadi bisa dipertimbangkan karena ya kami melihat meneliti juga di beberapa media seperti di grup-grup Telegram, di grup-grup saham, di grup Facebook juga, pun di grup-grup media sosial yang lainnya itu banyak mention saham-saham seperti ini. Kita nggak menyalahkan fundamental, kita mengakui bahwa fundamental dari saham-saham ini juga oke, cuma karena kebijakan yang berubah, maka konsekuensi logisnya adalah ya banyak saham-saham yang memang dilepas seperti itu, terkait dengan kinerja yang akan nanti bisa dijadikan sebagai suatu pertimbangan tingkat kinerja sebagai suatu pertimbangan bagi manajer investasi tingkat return yang diperoleh sebagai tolak ukur penting seperti itu. Itu poin-poin penting market outlook. Ya, ISG kita cukup positif. Kalau menurut kami ini cukup positif juga dengan syarat ya Goto IPO. Dan dalam waktu dekat kami juga atau mungkin teman-teman dengar juga bahwa Bukalapak itu juga akan IPO di Indonesia di bursa kita. Dengar-dengar juga sudah ada masuk pengajuan IPO dari Bukalapak. Mungkin juga bisa jadi trigger untuk kenaikan ISG. Ini kan pada posisi dekat support ya. Kalau secara teknikal ini sudah disupport dekat. Dan kalau dalam bulan depan itu ternyata beberapa bulan, rencananya kan Agustus ya. Berarti 2 bulan lagi kita hitung saja sekitar 25 hari kerja lagi hari bursa ya sekitar sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, posisinya akan ada di sini, di 5 ribuan sini, sekitar posisi ini, 6 ribuan ke atas. Ketika Bukalapak IPO dan sayangnya mungkin kita belum tahu apakah Bukalapak itu punya posisi yang strategis dari segi kapitalisasi atau penggerak harga ISG atau tidak. Sampai sekarang masih belum terlihat gitu. Kalau mungkin berpengaruh juga dan punya kapitalisasi besar untuk mempengaruhi ISG ya kemungkinan akan naik setidaknya akan naik ke atas ini juga akan mempengaruhi saham-saham yang lain untuk ikut naik memanfaatkan momentum kenaikan IHSG. Oke, seperti itu market outlook kita langsung pada kesimpulan ya. Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik dari beberapa poin yang telah disampaikan. Kesimpulan ya. Pertama adalah IHSG bisa menuju 7.000 jika IPO
Goto sukses auto di atas dirinya 100%. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian, nah sebagai efek trigger trigger kenaikan IPO Goto ini juga akan mempengaruhi saham-saham lain karena melihat IHSG naik ya momentum ini akan dimanfaatkan untuk saham-saham lain agar ya mereka juga memanfaatkan momentum naik juga. Nah, ini juga terkait dengan free float, ini juga perlu diperhatikan saham-saham yang banyak dilepas oleh institusi. Bisa kita lihat beberapa beberapa institusi mungkin sudah ada yang masuk di saham-sahamnya atau mengurangi porsi lah, setidaknya mengurangi porsi yang juga akan eh, ya berpotensi menekan harga seperti ini. Ini perhatikan juga HMSP dan BNPR yang banyak dilepas ini karena pengaruh kebijakan pembuatan yang berubah. Nah, ini kebijakan pembuatan yang berubah ini yang merubah strategi dari manajer investasi, kebijakan dari manajer investasi yang mungkin portfolionya punya dua saham ini nanti mereposisi dari portfolionya. Oke, demikian pembahasan terkait dengan market outlook kita. Bagi teman-teman yang mungkin ingin berdiskusi, bisa komentar, berdiskusi di kolom komentar pada video ini. Dan bagi teman-teman yang punya informasi lain terkait dengan market outlook, yang mungkin bisa sharing lah ya di kolom komentar. Oke, demikian pembahasan terkait dengan market outlook kita ke depan. Terima kasih.